Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada sahabat semua yang tetap setia nonton video-video yang saya buat. Nah, jangan lupa tekan tombol like-nya jika memang apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat bagi sahabatku semua. Nah, bagi sahabatku semua yang memang kebetulan ada pertanyaan, silakan sahabatku sampaikan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya coba akan menanggapi pertanyaan atau komentar daripada sahabatku semua, tentunya sebatas kemampuan saya. Nah, di sini saya coba akan menanggapi salah satu komentar dari sahabat rongsok yang menanyakan tentang seperti ini. Selamat siang Pak, saya tukang rongsok keliling pemula. Sangat susah dapatkan barang karena kalah harga dengan pengepul yang turun langsung ke lapangan cari barang. Terus gimana solusinya pengepul tersebut untuk cari barangnya ya sahabatku semua. Kebetulan masalah seperti ini ya, ini memang pernah saya alami beberapa puluh tahun yang lalu ya, di saat saya merintis usaha rongsok dari keliling bawa motor ya di kampung-kampung. Nah, kendalanya ada dua waktu itu yang saya alami. Yang pertama yaitu pengepul besar yang turun langsung ke lapangan, ya, menyuruh anak buahnya membeli langsung di kampung-kampung. Nah, yang kedua adalah pengepul nakal, oknum pengepul nakal atau pembeli yang main timbangan. Ini kendalanya. Nah, pertama, kenapa kok pengepul besar yang turun ke lapangan ini jadi kendala? Kenapa? Karena seperti yang dialami oleh sahabat kita ini, yaitu kita akan kalah harga nantinya ya, karena pengepul tersebut ya pastinya ya, memiliki harga yang berbeda dibandingkan dengan kita yang hanya pengepul kecil yang bawa motor. Nah, seandainya memang pengepul besar tersebut ya, ini dia bukan hanya keliling di kampung-kampung tapi juga dia punya lapak yang menerima barang dari pengepul tersebut. Kalau saran saya sebaiknya sahabat semua, pengepul-pengepul kecil ini kompak, nggak usah kirim ke tempat pengepul tersebut ya. Pindahlah kirim ke tempat yang lain. Kenapa? Karena memang secara aturan ya, secara aturan ini nggak ada larangan, siapapun boleh keliling membeli rongsok di kampung-kampung. Tapi secara etika ini nggak pas ya. Kenapa? Sama aja kita ngelawan orang tua kita ya, nggak akan bakal bisa. Kenapa? Karena kita kirim ke tempat tersebut, sementara tempat tersebut ya ini langsung turun ke lapangan. Gimana kita mau bisa bersaing dengan pengepul di mana tempat kita kirim tersebut? Nah, untuk itu kalau bisa sudahlah, kalau ada pengepul yang seperti itu nggak punya etika seperti itu, sebaiknya nggak usah kirim ke situ, carilah tempat setor yang lain. Nah, selain itu juga, makanya dalam setiap beberapa video saya ini saya nggak pernah mengeksplor masalah harga rongsok, karena salah satunya juga seperti ini ya. Bayangkan misalkan seorang pengepul besar ya, ini mengeksplor secara terbuka harga beli mereka ya. Nah, ini yang kena dampaknya adalah pengepul atau pembeli-pembeli keliling yang di kampung-kampung ya. Misalkan dia pengepul yang tingkatnya kirimnya langsung ke pabrik ya, terus dia memberikan harga atau mengeksplor harga secara terbuka ke semuanya ya. Sampai misalkan di warung-warung, di toko, bengkel, rumah tangga tahu misalkan harga kardus misalkan dia kirim ke pabrik 3.000 ya, terus dia ngambil keuntungan misalkan 500 ya untuk motor, berarti belinya misalkan 2.500 ya. Niscaya ya untuk pengepul kecil ini nggak bisa ngimbangi ya, nggak akan bisa ngimbangi. Misalkan ada sebuah toko yang nampung kardus misalkan 1 ton ya, 1 ton. Kalau untuk pengepul besar ya, ini selisih harga misalkan Rp300 nantinya ya, ini bisa diangkat karena pengepul besar pasti bawa mobil. Sementara kalau yang pengepul kecil yang hanya bawa sepeda, bawa becak atau bawa gerobak atau mungkin bawa sepeda motor, selisih harga 300 ya, sementara barangnya 1 ton ini ya
agak sulit banget ya. Kenapa? Karena kalau misalkan mau sewa mobil ya, mau sewa mobil itu sudah berapa. Kalau mau diangkutin pakai motor ya, kardus 1 ton itu mau selesai berapa lama ya. Jadi memang secara aturan ya nggak ada undang-undang yang mengatur tentang itu, tapi secara etika orang dagang ini saya kira nggak pas. Makanya pendapat saya, kalau untuk pengepul besar yang sudah terima barang dari pengepul kecil, mbok ya sudah bagi-bagi rezeki, cukup misalnya kelolalah pengepul-pengepul kecil tersebut ya untuk tetap setor ke kita ya, bila perlu memang dibina ya, jangan kita juga ikut turun ya, ikut turun ke bawah ke lapangan untuk cari bersaing dengan anak kita, ini nggak pas. Dan juga untuk harga sebaiknya selalu diupdate di mana orang tersebut kirim tempat kita. Jadi misalkan sahabat sebagai pengepul besar, alangkah baiknya kalau sahabat itu selalu update harga ini ke penyetor barang ke tempat sahabatku. Jadi nggak perlu mengeksplor harga itu ke media ke lain sebagainya ya. Memang itu tadi secara undang-undang nggak ada yang mengatur itu, tapi etikanya kayaknya nggak pas ya. Nah, untuk yang kedua, kendala yang pernah saya alami yaitu oknum ya, pembeli yang nakal main timbangan ya. Misalkan seperti ini, warung biasanya kan ngumpulin kardus ya, ngumpulin kardus. Nah, kardus kalau di warung kampung ini kan sebenarnya hanya sampah yang misalnya nanti untuk pendapatan lain-lain lah dikumpulin. Dan juga warung tersebut jarang sekali yang nimbang ya. Kira-kira udah dapat kardus berapa, ini jarang sekali yang nimbang. Nah, misalkan ada pengepul yang bawa motor ini berani beli harga kardus yang selisihnya hanya 100-200 rupiah dari dia jual ya. Ini sangat nggak masuk akal. Kenapa? Kalau misalkan selisihnya hanya 100 atau 200 rupiah ya, bawa barang 1 kintal atau 100 kilo, ini keuntungannya hanya 10 atau 20 ribu. Nah, kalau bawa motor bawa kardus 1 kintal ini ya, ini agak susah. Dari dia nanti nimbangin, terus nyusun di motor, terus nanti kirim barang 1 kintal ini mungkin makan waktu bisa sampai 3 jam ya, bisa sampai 3 jam, sementara keuntungannya hanya 10-20 ribu, belum potong biaya operasional dan lain sebagainya. Jadi nggak masuk akal. Rupanya di sini ngambil keuntungannya dari nyolong atau main timbangan. Nah, di sini kita agak sulit bersaing dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita mau menginformasikan misalkan ke warung, Bu, si A itu main timbangan segala macam, nanti akan timbul hal-hal yang kurang baik, akan terjadi benturan-benturan. Nah, sementara nggak kita omongin ya, ini kita susah bersaing karena toko ya atau warung-warung kampung ini hanya tahu harga. Harga si A lebih tinggi, sementara kamu sekian. Sementara warung tersebut nggak tahu kalau si A ini rupanya main timbangan. Karena sekali lagi jarang sekali warung yang nampung barang itu ditimbang. Jadi kalau ada yang main timbangan ketahuan, ini jarang, kecuali pengepul keliling tersebut belinya ke tukang-tukang sampah atau mungkin pembeli yang lebih kecil. Ini otomatis karena dia beli ya, dia juga punya timbangan. Biasanya sebelum kirim barang atau menjual barang biasanya sudah dicek dulu timbangannya. Ini saya punya kardus 1 kintal, nanti dijual ini masuk berapa kilo, misalkan jadi 90 sekian, berarti ini main timbangan ketahuan. Tapi kalau warung ini walaupun timbangannya dicolong ya, main timbangan ini jarang sekali warung yang memperhatikan itu. Sementara warung tahunya hanya harga tinggi. Nah, kita yang kebetulan memang nggak mau main timbangan ini akan sedikit sulit lah nantinya bersaing dengan pengepul-pengepul nakal seperti itu. Nah, untuk itu buat sahabat semua, solusinya seperti apa? Tetaplah berjalan ya, nggak usah main timbangan, tetap jalan seperti biasa. Hanya di sini memang perlu lagi pendekatan-pendekatan yang mungkin secara emosional kepada langganan kita ya. Jadi sesekali misalkan kita sering keliling di
toko atau warung tersebut ya, walaupun nggak ada barang ya, mungkin sekedar say hello ya, mampir sekedar nyapa dan lain sebagainya. Kita coba menjalin ikatan emosional kepada pemilik barang tersebut, atau mungkin bisa kita lakukan kita keliling di komplek ya, di perumahan itu bisa secara kontinu nantinya. Misalkan kita tetapkan setiap hari Senin di komplek A ya. Jadi jangan meleset, ada barang ataupun enggak, setiap hari Senin itu kita keliling masuk ke situ. Nah, biasanya juga untuk pengepul-pengepul besar yang turun ke lapangan ini jarang sekali mereka yang masuk ke gagang sempit. Nah, kita bisa manfaatkan situasi itu ya. Kita masuk yang gagang sempit karena kita bawa motor. Nah, juga pengepul besar ini jarang sekali membeli barang yang kuantitasnya atau jumlahnya itu sedikit. Misalkan dia bawa mobil hanya ngambil barang seberat 5 atau 10 kilo, ini jarang sekali. Nah, kita manfaatkan yang seperti itu ya. Jadi kita bawa motor, ada barang sekilo, 2 kilo atau 5 kilo kita beli ya. Tapi dengan catatan, walaupun mungkin kita sulit nantinya bersaing ya, baik dengan pengepul besar seperti itu atau mungkin pengepul yang nakal, tetaplah kita berjalan pada relnya ya. Dan ingat, nantinya kalau kita juga sudah jadi pengepul besar, jangan semau kita ya. Jangan terus mentang-mentang kita sudah gede ya, terus kita mau ngasih harga ke bawah ini sembarang ya, sehingga pengepul kecil nanti sulit untuk bersaing ya. Ngasih harga ke toko dengan margin atau selisih yang mepet, yang nggak mungkin itu bisa ditempuh oleh pengepul kecil ya, atau pengepul dengan modal kecil ya. Jadi jangan saenak dewe. Sekali lagi, memang dalam bisnis rongsok ini nggak ada undang-undang yang pasti mengatur tentang itu, yang dipakai adalah etikanya. Nah, untuk itu buat sahabatku semua, coba kita juga pakailah etika kita dalam berniaga. Mudah-mudahan sahabatku semua ya bisa berjalan sesuai dengan harapan usahanya. Sekali lagi, buat sahabatku yang menanyakan tentang ini, kalau memang sudah sangat terpaksa ya, nggak bisa lagi pesannya, ya sudah, yakin aja rezeki nggak tertukar. Tetap jangan menyerah, kita tetap coba masuklah ke tempat-tempat yang mungkin pengepul besar itu sulit untuk mencapai itu ya. Sekian, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Sebenarnya nggak sedikit, agak panjang lebar ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.